Pernahkah kamu merasa seolah-olah sedang memainkan sebuah peran, bahwa sosok yang kamu tampilkan kepada dunia bukan benar-benar dirimu? Kamu menatap cermin, dan sesaat kau tak mengenali bayanganmu sendiri. Sepanjang hari kamu tersenyum, membalas pesan, berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal jauh di dalam ada sesuatu yang perlahan runtuh. Jika ini terdengar akrab, dengarkan baik-baik. Kamu tidak sedang kehilangan akal. Kamu sedang terbangun. Franz Kafka tidak menulis untuk menghibur. Ia menulis untuk mengungkap absurditas keberadaan modern, rasa sakit sunyi dari jiwa yang hidup tanpa tahu mengapa. Tokoh-tokohnya bukan orang sakit atau tersesat. Mereka adalah kita. Kita yang hidup dalam dunia yang terus menuntut jawaban, tapi tak pernah memberi makna. Kafka tidak memberi kenyamanan, ia memberi cermin. Cermin yang terdistorsi, ya. Tapi hanya karena realitas yang dipantulkannya memang telah terdistorsi sejak awal. Ia menulis tentang manusia yang terbangun dalam wujud monster, tentang birokrasi tanpa alasan, tentang kastil yang tak pernah bisa dicapai. Namun jauh di dalam, ia berkata sesuatu yang sangat sederhana dan sangat menyakitkan. Kamu bukan siapa yang kamu pikir kamu adalah. Dan justru dari sanalah segalanya bisa dimulai. Mungkin identitasmu, rutinitasmu, rencanamu, semuanya dibangun untuk melindungimu dari rasa sakit karena tidak tahu siapa dirimu yang sejati. Tapi mengabaikan rasa sakit itu tidak akan membuatnya lenyap. Ia hanya akan terkubur lebih dalam, hingga suatu hari meledak. Seperti yang terjadi pada Kafka, dan pada banyak jiwa lain yang menyadari terlalu cepat bahwa hidup yang mereka jalani bukanlah milik mereka sendiri. Jadi aku bertanya, berapa lama lagi kamu akan hidup sebagai seseorang yang bukan dirimu? Kafka pernah menulis, setelah titik tertentu tak ada jalan kembali. Dan mungkin titik itu adalah sekarang. Ketika Gregor Samsa terbangun dan mendapati dirinya berubah menjadi serangga menjijikan, ia tidak berteriak, ia tidak panik, ia tidak bertanya apakah ini nyata. Yang ia pikirkan hanyalah, aku akan terlambat bekerja. Pikirkan itu sejenak. Itulah tragedi Kafka yang sejati, bukan monster, tapi sistem. Bukan perubahan tubuh yang mengerikan, melainkan desakan absurd untuk terus berfungsi dalam dunia yang bahkan tak peduli siapa kamu selama kamu tetap bekerja, tetap produktif, tetap tersenyum. Kafka membedah peradaban dengan dingin yang tajam. Dalam The Metamorphosis, The Trial, The Castle, ia tidak menghadirkan penjahat yang jelas atau solusi yang menenangkan. Ia menyeret kita masuk ke lorong buntu, labirin dari struktur tak terlihat yang menghancurkan jiwa. Penderitaan tak datang dari kejahatan dunia, melainkan dari ketidakpeduliannya. Joseph K., tokoh utama The Trial, ditangkap dan diadili atas kejahatan yang tak pernah dijelaskan. Ia tak tahu kesalahannya, tapi tetap dihukum. Kedengarannya konyol ya, tapi pikirkan. Berapa kali kamu merasa dihakimi tanpa tahu alasannya? Berapa kali kamu memikul rasa bersalah tanpa bisa menyebut dari mana datangnya? Kafka tidak menciptakan karakter, ia menyingkap topengmu. Ia menunjukkan bagaimana identitas runtuh saat berhadapan dengan dunia yang hanya menuntut kepatuhan buta, penyesuaian tanpa jiwa, dan performa tanpa makna. Yang lebih menakutkan lagi, para tokoh Kafka tetap berusaha cocok, meski dunia di sekitar mereka sedang runtuh. Disinilah Kafka menyentuh inti psikologis manusia. Kita lebih memilih sakit karena rutinitas, daripada sakit karena kebebasan. Lebih suka pura-pura tahu siapa kita daripada menatap jurang pertanyaan yang paling ditakuti. Bagaimana jika aku sebenarnya bukan siapa-siapa? Tapi justru dari kehancuran itulah sesuatu bisa lahir. Karena kadang untuk menemukan siapa dirimu yang sejati, kamu harus menyaksikan segalanya runtuh lebih dulu. Kesendirian dalam dunia Kafka bukan sekadar keadaan.
Ia adalah atmosfer. Bayangkan berjalan dalam kabut tebal, di mana setiap langkahmu terasa benar dan salah pada saat bersamaan. Kamu mencoba berbicara, tapi kata-kata yang keluar tak sampai. Orang-orang di sekitarmu melihatmu, tapi tak sungguh melihat. Inilah kesendirian Kafkaeske, bukan karena tidak ada orang lain, melainkan karena kehadiran mereka terasa asing. Dalam The Castle, tokohnya, Kay, menghabiskan seluruh cerita mencoba memasuki sebuah tempat yang bahkan tidak jelas fungsinya. Ia ingin diakui, ingin dianggap sah. Tapi semakin keras ia mencoba, semakin jauh ia terlempar dari pemahaman. Sistemnya absurd, komunikasinya kacau, dan seluruh dunia tampaknya dibangun untuk satu tujuan, membuatmu merasa tidak pernah cukup. Apakah kamu pernah merasa begitu? Kafka tak bicara soal kesepian yang biasa. Ia bicara tentang alienasi, rasa terpisah dari dunia, dari orang lain, dari diri sendiri. Depresi dalam dunia Kafka bukan sekadar kesedihan, melainkan kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti duduk di dalam ruangan penuh suara, tapi kamu tak bisa terlibat. Seperti melihat hidupmu sendiri berjalan, tanpa kamu di dalamnya. Di dunia modern yang hiperterhubung, paradoks Kafka jadi lebih nyata. Kita semakin sibuk, namun semakin hampa. Semakin dikenal, namun semakin tak dikenal. Dan pertanyaannya makin tajam. Apakah aku hidup sebagai manusia? Atau hanya sebagai fungsi? Apakah aku mencintai? Atau hanya meniru cinta? Apakah aku memilih? Atau hanya mengikuti naskah yang bukan kutulis? Kafka pernah menulis surat kepada teman dekatnya. Saya benar-benar sendirian di dunia ini. Tidak ada siapa-siapa di belakang saya, tidak ada siapa-siapa di samping saya, tidak ada siapa-siapa di depan saya. Kata-kata itu bukan keluhan, itu adalah diagnosis atas zaman yang telah kehilangan pusatnya. Zaman yang membuat manusia menjadi objek, bukan subjek. Kita tidak lagi bertanya siapa kita, tapi bertanya, apa peran yang harus aku mainkan hari ini agar tidak ditinggalkan? Disinilah akar depresi Kafka. Hidup sebagai representasi, bukan sebagai pengalaman sejati. Namun, meski penuh penderitaan, Kafka tidak menawarkan pesimisme buta. Dalam kehancuran, ada semacam kejujuran. Dalam kegagalan berkomunikasi, ada kerinduan mendalam untuk benar-benar dimengerti. Dan mungkin justru di tengah kabut inilah kita bisa mulai menemukan cahaya. Kesendirian Kafkaeske adalah panggilan, bukan untuk menyerah, melainkan untuk melihat bahwa dunia ini absurd bukan karena kita salah, tetapi karena kita terlalu jujur untuk terus berpura-pura. Metamorfosis dalam cerita Kafka bukan fisik, ia psikologis. Ia adalah simbol dari momen ketika diri palsu runtuh dan yang tersembunyi selama ini. Amarah, rasa sakit, kekecewaan naik ke permukaan. Carl Jung menyebut ini sebagai pertemuan dengan shadow, bayangan yang berisi segala aspek dari diri yang tak pernah kita akui. Gregor Samsa selama ini hidup sebagai anak baik. Ia bekerja tanpa henti demi keluarganya. Ia menekan keinginannya. Ia tidak pernah membantah. Tapi cinta yang ia berikan tidak pernah benar-benar kembali. Ketika ia terbangun sebagai serangga, itulah momen ketika jiwa mengambil alih tubuh. Momen ketika yang tak terucap, akhirnya menjerit. Kita sering takut menjadi monster, tak sesuai norma, tak bisa diterima, tak bisa dikenali. Tapi Kafka justru membalikan narasinya. Monster bukanlah hasil dari kejahatan, melainkan akibat dari menekan kebenaran terlalu lama. Dan disinilah makna penyembuhan tersembunyi. Karena kadang untuk menjadi manusia, kita harus terlebih dulu menjadi sesuatu yang tak diakui sebagai manusia. Harus terpecah, harus tersingkir, harus tak dikenali, agar kita berhenti hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Gregor mati di akhir cerita. Tapi jangan keliru, kematian itu bukan akhir, itu adalah pembebasan. Yang mati bukan jiwa,
tapi konstruksi palsu yang selama ini membungkusnya. Dan sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah krisis yang sedang kamu alami bukanlah kehancuran, tapi metamorfosis? Apakah rasa hancur, bingung, tersesat yang kau rasakan bukan tanda kegagalan, tapi undangan untuk meninggalkan dirimu yang palsu dan menjemput siapa kamu sebenarnya? Jika ya, maka kamu sedang dalam proses yang sangat purba, proses yang telah dilalui oleh banyak jiwa yang jujur. Kehancuran sebagai awal dari kelahiran kembali. Menerima bahwa dirimu bukanlah siapa yang kau kira adalah salah satu keberanian terbesar yang bisa dilakukan manusia. Karena kebenarannya pahit, sebagian besar dari kita hidup dengan identitas yang dibentuk bukan oleh jiwa, melainkan oleh tuntutan. Orang tua berkata, jadilah begini. Masyarakat berkata, lakukan seperti itu. Media sosial berkata, tunjukkan versi terbaikmu. Dan kita, tanpa sadar, membentuk topeng demi topeng hingga lupa wajah kita yang asli seperti apa. Tapi topeng-topeng itu tidak abadi. Akan tiba masa di mana semuanya mulai retak. Dan saat itulah kamu punya dua pilihan. Menambalnya. Berpura-pura bahwa semuanya masih baik-baik saja, menyambung kepingan yang sudah tidak cocok lagi, menjadi aktor dalam naskah yang sudah basi. Atau membiarkannya runtuh, dan berdiri diam di tengah reruntuhan, menatap kosong sambil bertanya, kalau bukan ini, lalu aku siapa? Itulah titik balik, titik tanpa jalan pulang, titik yang harus dicapai seperti kata Kafka, karena hanya ketika identitas lama mati, yang baru bisa tumbuh. Bukan identitas palsu yang kamu tiru, tapi yang tumbuh dari dalam, dari sunyi, dari hancur, dari sepi yang jujur. Dan ya, ini menyakitkan. Seperti kehilangan seseorang yang sudah lama tinggal dalam tubuhmu. Padahal yang hilang adalah topeng. Yang tinggal adalah kamu. Kafka tidak pernah menawarkan jalan keluar yang nyaman. Tapi ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kejujuran. Ia menulis bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk mengingatkanmu bahwa tidak semua rasa sakit adalah musuh. Kadang ia adalah pintu. Pintu yang akan tetap tertutup hingga kamu berani mengakui bahwa kamu tersesat. Pintu yang akan tetap membisu hingga kamu berhenti berkata, aku baik-baik saja. Jadi sekarang aku ingin bertanya padamu, jika kamu bukan siapa yang mereka katakan, dan bukan siapa yang selama ini kamu coba jadi, lalu siapa kamu sebenarnya? Diamlah sejenak, dengarkan suara dari dalam, bukan dari luar. Karena di sanalah rumahmu berada. Di balik kebingungan, kesepian, kehancuran. Di sanalah kamu yang utuh menunggu untuk ditemukan. Dan jika kamu sedang berada dalam proses ini, hancur, bingung, terasing, kamu tidak sendiri. Kafka tidak memberimu peta, tapi dia memberi kamu cermin. Dan lewat tulisannya, dia seolah berkata, lihat, ini bukan jalan keluar, tapi ini adalah tempatmu berdiri sekarang. Dan kadang itu cukup untuk membuatmu berhenti pura-pura kuat. Cukup untuk membiarkan dirimu hancur, tanpa malu. Karena dari reruntuhan itu, kamu akan membangun sesuatu yang berbeda. Bukan benteng, tapi jendela. Bukan topeng, tapi wajah. Jadi jika hari ini kamu merasa seperti serpihan-serpihan, jika kamu merasa terputus dari dunia, jika kamu merasa seperti tidak punya arah, mungkin ini bukan akhir. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih jujur. Terima kasih sudah bertahan sampai sini. Dan ingat, tidak ada yang lebih menakutkan dan lebih indah daripada menjadi dirimu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Support kerja saya dengan cara beli asset footage di video ini. Dengan membeli ini seharga 15.000, kamu sudah dapat akses footage ke konten-konten Mind Matters ID selanjutnya dan selamanya. Nantikan juga e-booknya kalau kamu ingin serius jadi konten kreator. Link ada di deskripsi. Terima kasih.